Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Dwi Amarwati dari SD Negeri 2 Serayu Larangan. Saya telah menyelesaikan aksi nyata pada topik 1 yaitu Merdeka Belajar. Berikut pemaparan mengenai aksi nyata saya. Selamat menyaksikan. Pada topik 1, Merdeka Belajar di sini membahas mengenai pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di sini pada topik 1 terdiri dari 5 modul. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita bahas modul 1 yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai seorang pendidik adalah memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar serta menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Lalu, apa peranan kita sebagai seorang pendidik? Peranan seorang pendidik tentunya sangat besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas dengan memfasilitasi proses belajar seperti diskusi kelompok, presentasi, atau hal kecil sekedar pujian akan memberikan makna bagi murid-murid. Serta tentunya berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa nanti. Seperti yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus bersikap adaptif terhadap segala perubahan dan terus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Lanjut ke modul 2 yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Hal ini berarti pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan merupakan tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Sehingga pendidik tidak dapat menentukan atau berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang pendidik bisa lakukan hanyalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Pendidikan satu abad. Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid saat ini. Misalnya masih ditemukan kasus kekerasan pada murid di sekolah, sistem penilaian atau penghargaan yang hanya berorientasi pada aspek kognitif saja. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Sehingga Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among yang terkenal dengan slogannya Ing Ngarso Sang Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Yang berarti menjadi seorang pendidik itu harus mampu menjadi contoh, memberikan semangat, serta memberikan daya kekuatan bagi murid untuk menjadi manusia seutuhnya. Pada modul ketiga, kita akan membahas mengenai mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini kita akan mempelajari mengenai kodrat murid yang terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan yang berhubungan dengan isi dan irama selain kodrat alam. Murid sebagai individu yang unik, berbeda antara satu murid dengan murid yang lainnya, berhak mendapatkan tuntunan yang tepat, sehingga murid dapat diberi kesempatan mencapai keselamatan dan kebahagiaan
mana luasa mengeksplorasi potensinya. Sehingga sebagai seorang pendidik, kita dapat menggunakan metode, strategi, serta teknik pembelajaran sesuai keunikan potensi murid. Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan kita untuk menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu. Pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam, masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Konvergen. Pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita sebagai bagian dari alam universal. Konsentris. Pendidik menuntun murid berdasarkan pada kepribadian, karakter, dan budaya sendiri sebagai pusatnya. Pada modul keempat, kita akan mempelajari mengenai mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan paling baik dalam melatih karakter anak. Sedangkan sebagai seorang pendidik, kita berperan membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan melalui kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Seseorang yang memiliki kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, serta mempertimbangkan perilaku yang akan ditampilkannya. Materi yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai teori konvergensi dan pengaruh pendidikan, agar kita dapat memahami hakikat serta tujuan pendidikan berdasarkan gagasan Ki Hajar Dewantara. Teori konvergensi ini didasarkan atas dua teori. Yang pertama, teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa ini menjelaskan bahwa kodrat anak itu ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan wawasan dan pengetahuan yang diinginkan oleh pendidik. Sedangkan teori negatif ini menganggap bahwa kodrat anak itu ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan tulisan. Kemudian Ki Hajar Dewantara menggabungkan kedua teori tersebut menjadi teori konvergensi. Teori ini membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua, yaitu bagian biologi seperti rasa takut, malu, dan segala perasaan yang tidak dapat berubah. Yang kedua yaitu bagian intelligible, yang merupakan kecakapan dan keterampilan pikiran dalam menyerap pengetahuan. Bagian intelligible ini merupakan bagian yang dapat berubah, sehingga melalui pendidikan, bagian intelligible ini diharapkan dapat membantu menyamarkan atau memudarkan watak biologis pada murid, seperti tersamarnya rasa malu, takut, dan sebagainya. Lanjut ke modul yang terakhir, yaitu modul 5 mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik sebaiknya mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak, bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, tuntunlah murid sesuai zamannya. Hal ini berarti bahwa kita tidak boleh tenggelam oleh zaman. Karena itu, kita harus menyiapkan murid sesuai tuntutan pembelajaran abad 21 dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya berperan dalam mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan budi pekerti agar murid dapat mengembangkan rasa sosial murid. Hingga hubungan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu diwujudkan dalam pembelajaran murid-murid kita. Demikian pemaparan dari saya. Saya memohon dukungan dari Bapak Ibu Guru Hebat untuk klik like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.